Seorang A minjam ke B. Nah, B ngomong, saya pinjami kamu 100 juta, tapi syaratnya tanah kamu yang sana itu saya beli. Nah, itu tidak boleh. Orang awam kadang kan tidak perlu nggak mau tahu. Pokoknya saya butuh uang gampangnya gitu untuk beli mobil 200 juta. Ya udah datang sama-sama ke bank, yang satu kan konvensional sama 200 juta. Nanti juga mengembalikan dalam bentuk lebih juga ya, karena ada bunga. Nanti yang ke bank syariah dia datang sama dapat 200 juta tapi disuruh beli sendiri, ya kan? Beli sendiri. Tetap nanti bayarnya juga ada lebih daripada itu. Tapi beda, yang ini pinjam meminjam, yang ini akadnya jual beli. Dalam fikih Bi'il murabahah itu tidak semua ulama itu membolehkan, Pak. Tapi ulama madhab ada yang membolehkan. Tapi tidak semua ulama madhab itu membolehkan bi'ul murabahah, tapi ada yang membolehkan, ya. Jadi harus jelas, serahkan barang ya, harus ada bekerjasama dengan rekanan. Butuh rumah, carikan rumah, temu baru, nah ini rumahnya, ini harganya segini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma lam na'lam. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita tentang pinjaman atau utang piutang. Khulasatu surutul qardi. Jadi ringkasan dari syarat-syarat qard ya. Yustaratu li sihhatil qardi arba'atu syurut ya. Ada 4 syarat ya. Yang pertama ayyatimma al-qardu bisighah wa ya al-ijab wal qabul aw ma yakhlu mahallahuma indal jumhur minal mu'atah wa la takfi al-mu'atah inda syafi'iyah wa ghairihi minal ubud. Jadi pinjaman ya, nah, syarat yang pertama dari ringkasan yang kemarin yaitu syaratnya harus ada sighah ya, ada sighah ijab dan qabul atau yang menunjukkan ke sana ya, yang menunjukkan ke sana atau punya arti ke sana. Kemudian yang kedua ahliyatut ta'aqud bi ayyakuna al-aqidu muqridan aw muqtaridan balighan aqilan rasidan mukhtaran ahlal tabarru. Yang kedua ya, yang berakad itu orangnya, subjek akadnya harus ya, baligh, kemudian berakal, rasyidan mukhtaron, jadi dia juga pintar dan juga tidak terpaksa ya, sukarela. Ahlal tabarru, dia memang punya kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Li'annal qarda aqdu tabarru fala yasihu minas sabi wal majnun was safi al mahjur alaih wal mukrih wala minal wali li ghairi daruratin aw hajatin li'annaha ulai laisu min ahli tabarru. Jadi karena apa? Karena qard ini sama juga dengan akad-akad ya yang lain, dan juga ini qard ini akad tabarru, sehingga tidak boleh atau tidak sah ya akad ini seperti juga akad yang lain dilakukan oleh anak kecil, kemudian orang gila, orang yang dalam perwalian, kemudian orang yang dipaksa. Juga tidak boleh ya bagi seorang wali
yang dia mengelola harta orang yang diampu, baik karena masih kecil atau karena memang orang itu gila dan sebagainya, untuk meminjamkan kecuali memang ada darurah. Jadi tidak boleh, li'anna haula'i laisu min ahli tabarru, ya. Karena mereka-mereka tadi yang saya sampaikan bukan termasuk orang yang punya kapasitas untuk melakukan akad tabarru. Kemudian yang ketiga, ayyakuna malul qardi mithliyan indal hanafiyah wa yasihu indal jumhur ayyumalin qabil lisubut wa fid dhimmah minan nuqud wal hubub wal kimiyat min hayawanat wa iqarat wa ghairiha. Jadi yang kedua syaratnya, yang ketiga syaratnya harta itu adalah harta yang misli. Kemarin pernah kami sampaikan menurut Hanafiyah. Artinya misli itu jadi ada padanannya dalam bentuk takaran, dalam bentuk ukuran, ya, dalam bentuk timbangan. Nah, tapi menurut jumhur, ya, mal apa aja yang penting dia memang bisa dikatakan seperti mal ayyumalin qabilul lisubut. Jadi harta apa saja yang bisa menjadi tanggung jawab bagi orang yang meminjam, baik dalam bentuk uang, dalam bentuk biji-bijian, ya, dalam bentuk hewan, ya, dalam bentuk bangunan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, ayyakuna malul qardi ma'lumul qadri kailan aw waznan aw adadan aw dzar'an liyatamakkana min raddihi. Aw ayyakuna jinsam lam yahtalitu bi ghairi kam hamki mahlutin bi syair li'annahu yata'adda raddu badlihi. Jadi yang keempat, harta tersebut harus maklumul qadri, harus jelas takarannya, harus jelas jumlahnya, harus jelas ukurannya. Karena apa? Supaya memungkinkan untuk dikembalikan. Nah, oleh karena itu jika dia dalam bentuk seumpama beras dicampur dengan jagung, ya, dan sebagainya, itu tidak boleh karena menyulitkan ketika mengembalikan yang sepadannya. Kemudian as-surut as-sahihah wa suruf al-mufsidah. Yasihhu istiratu ayyusartin. Ya. Istiratu ayyusartin yu'addi li tawthiqil haqqi aw ta'qidihi. Kastirati rahni bimalil qardi aw kafil aw ishad alal aqdi aw kitabatid dain aw iqrar bihi indal qadi. Wala yasihhu indal jumhur istiratul ajli fil qardi wa yasihhu indal malakiyah kama taqaddama. Nah, ini yang paling penting. Jadi syarat-syarat, ya, syarat-syarat pendukung, syarat-syarat pengikut yang sah dan yang tidak sah. Jadi sah menyaratkan, ya, dalam sebuah akad qard ini syarat apa saja yang untuk menegaskan, ya, atau menguatkan akad tersebut. Seperti syarat adanya agunan atau jaminan. Nah, makanya kalau kita ke bank, meskipun bank syariah, ya kan, dalam ketika meminjam masih kita disyaratkan ada agunan. Jadi boleh menyaratkan ada agunan. Jadi contohnya seseorang B minjam ke A 100 juta. Oke, saya pinjami, tapi harus ada jaminannya nih, apa nih? Ya udah, mau sertifikat saya sudah pegang. Nah, itu boleh. Ya. Au kafil, atau ada yang penjamin, ya, dalam bentuk orang. Ya, tak serati siapa nih yang jamin kan, karena khawatir nggak mampu bayar, nah, ada penjamin. Kalau penjamin orang, ya, dijamin oleh orang. Au ilzat alal akdi, atau disaksikan, ya, jadi disaksikan oleh beberapa orang, nah, biar nanti kalau ada masalah tidak ada masalah. Au kitabatid dain, atau, ya, di dalam bentuk tertulis di depan notaris, mungkin karena banyak pinjam meminjamnya, atau di secara tertulis di bawah tangan, ya, mereka berdua, ya. Wala yasihu indal jumhur istiratul ajli fil qardi. Nah, seperti yang pernah di awal disampaikan, berarti menurut jumhur tidak ada syarat tentang masa jangka waktu itu. Jadi seandainya disyaratkan jangka waktu, maka jangka waktu itu mulghah. Artinya tidak lazim harus diikuti menurut jumhurul ulama.
Tetapi menurut Hanafiyah wa yasikhu indal Malikiyah kama taqaddama, sebenarnya telah dijelaskan sebelumnya. Tapi menurut Malikiyah itu boleh jangka waktu, dan ini yang jadi. Nah, alasan jumhurul ulama ya kemarin sudah disampaikan kenapa itu menurut jumhur ulama tidak boleh, karena potensi adanya riba nasi'ah, riba yang muncul karena adanya tempo, karena adanya jangka waktu. Misalnya hari ini minjam dalam bentuk uang 100 juta, 2 tahun kemudian ya mesti kalau secara nominal karena wajibnya mengembalikan tetap nominal 100 juta ya harus 100 juta, tapi sebenarnya secara real ya yang meminjami justru rugi. Nah, sedangkan kalau ditambah uang namanya tetap riba kalau ditambah bunga. Nah, oleh karena itu menurut jumhur ya tidak ada ajal itu atau jangka waktu atau tempo. Wala yasihu asartu alladzi la yulaimu al-aqda kastirati raddihi ziyadah fil badli aw raddu sahih badli muayyab aw sarti bai'i darihi mathalan. Dan tidak boleh juga syarat-syarat yang tidak sesuai, tidak relevan dengan akad, seperti mensyaratkan adanya tambahan di dalam ketika mengembalikan. Nah, tidak boleh. Atau mensyaratkan kalau kamu jual kalau saya kamu pinjam saya pinjami, tapi harus kamu jual rumah kamu, harus kamu jual mobil kamu ke saya. Nah, itu tidak boleh. Jadi mensyaratkan dengan adanya syarat akad yang lain. Jadi seorang A minjam ke B ya. Nah, B ngomong saya pinjami kamu 100 juta, tapi syaratnya tanah kamu yang sana itu saya beli. Nah, itu tidak boleh. Kalau itu dijadikan syarat tidak boleh. Tapi kalau itu akad tersendiri mustakil ya tidak masalah. Tapi kalau itu dijadikan syarat artinya kalau nggak dijual tanahnya tidak akan dipinjami. Nah, itu tidak boleh. Karena mensyaratkan sesuatu yang tidak boleh. Wasyartu al-mufsid istiratu ziyadatin fi badlil qardi au taqdimi hadiyatil lil muqrid. Nah, ini syarat yang mufsid, yang rusak ya, yang tidak sah, yaitu mensyaratkan tambahan ketika mengembalikan pinjaman tadi atau memberikan hadiah. Ya, memberikan hadiah ya kepada orang yang meminjami. Nah, tapi itu disyaratkan. Jadi disyaratkan, ya kami pinjami tapi saya minta hadiah ini ya. Kamu harus ngasih saya ini ya, itu tidak boleh. Wa yakuna syartu laghian ghairu mufsid idza lam yakun fihi maslahah li akhad karati muayyab badli sahihin wa radi badlin jayyidin aw ishtirat ayaqridahu ghairuhu. Ma yajibu raddu alal muqtid. Nah, ini apa yang harus atau yang wajib dikembalikan seorang yang peminjam ya, orang yang meminjam kepada orang yang meminjami. Yajibu alal muqtarid ayyarudda mithlal mal alladhi iktaradahu in kana al mal mithliyan bil ittifaq. Jadi wajib bagi orang yang meminjam mengembalikan sebagaimana harta yang dipinjam tadi ya, jika harta itu dalam bentuk misli. Jadi harus persis sama 2 kilo kurma ya 2 kilo kurma sama. Nah, dengan kurma yang jenis yang sama. Wa yaruddu mislahu suratan inda ghairil hanafiyah idza kana makhluqati malan kimian. Nah, tapi juga jika dia tidak dalam bentuk misli, jadi tidak bisa ditakar, tidak bisa diukur, tidak bisa ditimbang ya. Nah, itu bisa dalam bentuk gambaran secara umum yang jelas ya, itu secara nilai sama dengan harta yang dipinjam. Contoh karat disyatin tusbihu asya allati iktaradha fi awsafiyah. Contoh meminjam kambing seumpama ya, utang kambing. Nah, dalam umur yang berapa tahun, 3 tahun dengan besar yang harus kembalikan umur yang sama dan besarannya ya jangan jauh-jauh, tapi secara gambaran orang melihat secara umum bahwa itu
sama atau nilainya sama dengan ketika meminjam. Wa waktu raddi badlil qardi inda ghairil Hanafiyah fi ayyi waqtin syaa al muqrid ba'da qabdil muqtarid malal qard. Jadi waktu pengembalian harta pinjaman atau utangan menurut selain pendapat Malikiyah, maka kapan saja seorang pemberi pinjaman meminta, maka seorang yang meminjam harus mengembalikan. Li'annahu aqdun la yasbutu fihil ajal, karena akad itu menurut jumhur ulama selain Hanafiyah tidak ada yang namanya jatuh tempo atau jangka waktu. Akan tetapi menurut Malikiyah, jadi waktu mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan kalau sudah jatuh temponya datang. Jadi kalau sama sepatannya sebulan, setelah sebulan jatuh tempo, maka ada kewajiban bagi orang yang meminjam untuk segera mengembalikannya. Jadi kalau kita menggunakan madhab jumhurul ulama, mayoritas ulama, kalau kita berhutang kemudian orang yang menghutangi kita meminta kembali sewaktu-waktu, nah itu boleh, itu boleh. Tetapi kalau menurut Malikiyah, sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati, jangka waktu yang disepakati. Al-qard alladhi jara manfa'ah. Qala al-Hanafiyah fil rajih indahum. Kullu qardin jarra naf'an haramun idza kana masyruton. Fa illam yakun an-naf'u masyruton aw muta'arifan alaihi fil qardi fala ba'sa bih. Nah, ini yang paling penting, Mbak. Setiap menurut Hanafiyah yang rajih, setiap pinjaman atau utang yang mendatangkan kemanfaatan itu adalah haram jika disyaratkan, atau seandainya tidak disyaratkan, dia sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat di situ ketika meminjam, mendatangkan kemanfaatan. Seperti tadi menambahkan atau mensyaratkan kalau kamu jual tanah kalau kamu pinjam saya pinjami, tapi dengan syarat tanah kamu saya beli. Itu jika disyaratkan di awal atau tidak disyaratkan tapi sudah menjadi kebiasaan di situ dan orang tersebut. Jadi mohon maaf seandainya ada seseorang punya di suatu daerah, mohon maaf dia memang biasa dia meminjamkan uang, tapi kalau pinjam dari orang tersebut itu sudah ma'ruf, sudah terkenal, sudah biasa, pasti dia akan minta tambahan, Atau kalau zaman dulu itu banyak, termasuk dulu di desa saya, karena rata-rata yang juragan itu hanya 1-2 orang, Jadi kalau orang pinjam berapa kali, kemudian di akhirnya biasanya kalau nggak bisa pinjam tanahnya diambil. Nah, itu banyak, makanya dulu kalau yang sudah juragan tuan tanah sekaligus. Dan itu kalau sudah menjadi kebiasaan itu dianggap sama dengan disyaratkan. Artinya dia tidak boleh. Wa la hadza la yazuzu lil murtahin ad-da'in al-intifa' birrahn idza kana masyrutan aw muta'arifan wa illam yakun kadzalika fayazuzu ma'al karah at-tahrimiyah illa ayya'dana ar-rahin fayakhillu. Kama jaa fil mu'tabirat kutubil Hanafiyah. Bagi orang yang tadi mensyaratkan yang ada jaminan, orang yang meminjami, yang megang jaminan tersebut itu tidak boleh menggunakan jaminan tersebut kecuali atas izin orang yang pinjam tadi. Jadi seumpama dia jaminkan sepeda motor dibawa sama orang yang meminjami, kita tidak boleh menggunakan sepeda motor itu karena itu hanya sebagai jaminan, kecuali memang orang yang yang tadi, yang meminjam tadi, yang menjaminkan tadi, dia memperbolehkan. Wa qala ba'dhum la yakhillu wa in adzana ar-rahin bil intifa. Tetapi bahkan sebagian ulama yang lain tetap tidak memperbolehkan meskipun diizinkan. Wa kadzalika hukmul hadiyah lil muqrid. In kana bi syartin kuriha
ay tahriman wa illa fala. Nah, jadi begitu juga hadiah bagi orang yang meminjami. Nah, jika itu disyaratkan maka dia haram. Tapi wa illa, jika dia tidak disyaratkan ya, maka dia tidak haram. Jadi contohnya seumpama ya dia datang ya, biasanya itu ya memang dia datang karena saudara, karena teman ya, atau kemana-mana dia datang ke orang itu ya biasa bawa-bawa oleh-oleh ya. Apalagi adat ketimuran sama kan, nah, itu tidak masalah. Tetapi jika dia bawa itu memang khusus karena hanya pengen supaya diberi pinjaman, nah itu tidak boleh ya. Wa qala al-Malikiyah yufsidu al-qard alladhi jara naf'an li annahu riba wa yahrumu al-intifa bi syai'in min amwalil muqtarid karuku bidzabatihi. Nah, jadi bagaimana disampaikan tadi, menurut Malikiyah ya, menurut Malikiyah maka qard yang mendatangkan kemanfaatan itu maka jika disyaratkan maka akadnya adalah fasad, rusak. Karena apa? Karena itu riba. Nah, dan juga tidak boleh memanfaatkan tadi itu ya, harta yang dijaminkan itu tadi, kecuali atas izin yang punya. Jadi fa idza qada al-madin aktsar min ad-dain fa in kana ad-dain bisababi bi' jaza mutlaqan sawan kan al-mu'ti afdalu sifatan aw muqtaran fil ajal am qablahu am ba'dahu. Nah ini. Jadi ketika kita mengembalikan harta pinjaman tersebut atau utang tadi ya, boleh di dalam bentuk yang lebih banyak atau lebih baik, tapi itu tidak disyaratkan di awal atau bukan termasuk kebiasaan sebelumnya. Nah ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW ya, li'anan nabiyya istaslafa bakron wa qadha jamalan ya, bakron hiyaron kama sayati wa ikhtalafa fil afdal miqdaron fa fil mudawwanah li Malik la yazuzu illa fil yasir jiddan wa azazahu Ibnul Habib mutlaqan. Nah itu didasarkan pada hadis Rasulullah ketika Rasulullah meminjam onta ya, meminjam onta dalam bentuk bakron ya. Jadi bakron itu onta yang umur ya sekitar berapa tahun itu? Sekitar 5 tahun ya. Jadi sekitar 5 tahun. Jadi onta itu banyak namanya. Ada namanya al-mafrud ya. Al-mafrud itu yang 6 bulan lebih. Nah, umur 6 bulan lebih. Kemudian ada al-hik atau hikkoh, umur 3 tahun. Al-jada atau jadaah, umur 4 tahun. As-sani, umur 5 tahun. Ar-roba, umur 6 tahun. Kemudian as-sadis ya, umur 7 tahun dan seterusnya. Jadi di dalam bahasa Arab ini umur onta aja per tahun itu sudah beda-beda namanya. Nah ini. Nah beliau Rasulullah ya onta 5 tahun, kemudian beliau mengembalikan dalam bentuk arroba yang lebih baik yaitu umur 6 tahun. Artinya itu menjadi dasar bahwa kita boleh ya membayar lebih baik atau lebih banyak, tapi dengan syarat tidak disyaratkan di awal dan tidak menjadi kebiasaan orang tersebut. Ya. Wa qala Syafi'i wal Hanabalah ya la yazuzu qardun jarran manfa'ah mithlu ayyak ridahu alfan ala ayyabi au daru au ala ayyarudda alaihi ajwad minhu au aktsar minhu li anna nabiyya naha an salaf bai'. Nah, ini menurut Syafi'i dan Hanabalah jadi tidak boleh sama dengan memberikan pinjaman yang mendatangkan kemanfaatan. Seperti tadi. Jadi saya pinjami 1.000 tapi syaratnya bayar 1.500 Saya pinjami dengan syarat kamu jual rumah itu ke saya. Nah,
saya pinjami tapi dengan syarat nanti baliknya harus lebih baik ya. Kalau awalnya hewan kecil mintanya besar dan sebagainya, itu tidak boleh. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an salafin wa bai'in, melarang dalam satu akad itu salaf itu artinya pinjaman, wa bai'in dan jual beli, jadi tidak boleh. Warwiya an Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Mas'ud bin Abbas radhiyallahu anhum nauhu an qardin jarra manfaatan li'annal qard aqdun irfa manfaah wa qurbah fa idza surita fihi manfaah kharaja an maudhu'ihi. Nah, jadi begitu juga Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas juga melarang ya pinjaman yang mendatangkan kemanfaatan. Karena apa? Karena pinjaman itu kan tujuannya sebagai pertolongan, sebagai bantuan. Nah, kalau pada kemudian dia meminta untuk mengembalikan dengan adanya manfaat seperti syarat-syarat tadi, maka hilanglah tujuan dari pinjaman tersebut. Jadi tujuannya kan untuk membantu orang. Nah, tapi kalau mensyaratkan tadi bukan membantu malah mencekik. Oleh karena itu dilarang. Yeah. Fa in aqrada sahsun ghairahu mutlaqan min ghairi sartin faqadahu khairan minhu fis sifah au zadahu fil qadri au ba'a minhu darahu jaza. Jadi jika ada seseorang ya meminjami seseorang yang lain tanpa ada syarat, kemudian mengembalikannya dalam bentuk yang lebih baik dalam sifatnya, atau menambahi dalam bentuk ukurannya, atau orang tersebut menjual rumahnya atau menjual yang lain, jaza, maka dibolehkan. Jadi syaratnya selama tidak disyaratkan di awal dan tidak menjadi kebiasaan orang tersebut atau daerah tersebut, maka dibolehkan. Wala yukrahu lil mukrid akhdahu, dan tidak dimakruhkan ya, tidak dilarang bagi orang yang meminjami untuk mengambilnya. Lima ruwiya Abu Rafi' radhiyallahu an qol istaslafa Rasulullah sallallahu min rajulin bakron. Nah, faja'adu ibil sadaqah fa amarani an aqdiya ar-rajul bakron fa qultu lam azid fil ibil illa jamalan khiyaran rubaiyan. Nah, jadi ini didasarkan pada hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah meminjam dari seseorang onta dalam bentuk bakron. Bakron itu onta atsani ya, onta yang umur 5 tahun. Kemudian Rasulullah tidak ada onta yang untuk mengembalikan yang sama yang umur 5 tahun. Adanya onta robaian, onta yang umur 6 tahun. Maka Rasulullah SAW membayarnya dengan onta yang umur 6 tahun. Akhirnya lebih baik. Faqala an-nabi a'tiu iyyahu fa inna khairakum ahsanukum qadaan. Kemudian Rasulullah mengatakan, sudah bayarlah dengan yang tadi itu, karena fa inna khairakum ahsanukum qadaan. Sebaik-baik kalian adalah yang membayar dengan yang lebih baik, tapi dengan syarat tidak boleh dipersyaratkan atau menjadi kebiasaan sebelumnya. Nah, ini wal khulasah ya ini. Jadi ringkasannya anal qardu zaizun bisartaini, bahwa qard atau pinjaman ya boleh dengan 2 syarat. Yang pertama alla yajura naf'an, seperti yang disampaikan tadi, tidak boleh mendatangkan atau menarik atau minta kemanfaatan dari pinjaman tadi. Kemudian alla yadhuma ila salaf aqdun akhar kal bai' wa ghairihi, dan tidak boleh ya di dalam akad pinjam meminjam ini ditambah dengan akad yang lain dan di situ dipersyaratkan ya, seperti tadi akad bai' tadi. Amal hadiyatul madyan fala yajuzu lidain indal malakiyah qabuluha li'annahu yu'awwalu ila ziyadah ala ta'khir wa zaza al jumhur illam takun masyruton. Kama tazuzu in kana bainal muqrid wal muqtarid minas silah ma ya'lamu anal hadiyah lahu lalidain. Nah, sedangkan terkait dengan masalah hadiah ya, itu fala yazuzu lidain. Jadi tidak boleh bagi orang yang memberi pinjaman untuk mengambilnya menurut Malikiyah. Jadi apapun alasannya menurut Malikiyah tidak boleh.
Akan tetapi menurut jumhur ulama, wa jazal jumhurul ulama, mayoritas ulama membolehkan selama itu tidak disyaratkan. Jadi selama tidak disyaratkan dibolehkan, tetapi jika disyaratkan tidak boleh menurut jumhurul ulama. Tapi namun demikian menurut Malikiyah mau dipersyaratkan mau tidak tetap tidak dibolehkan. Sampai di sini terkait pinjam meminjam, materi sudah selesai, memang ini tidak banyak. Monggo kalau ada pertanyaan, masih waktu ada 5 sampai 10 menit. Ya, silakan. Ya. Pinjam meminjam ke suatu lembaga. Ya. Ya, syaratnya sama karena memang di dalam hukum. Jadi orang atau itu dibagi dua, Pak. Orang dalam artian perorangan, ya kan? Yang kedua orang dalam bentuk badan hukum, ya kayak bank dan lain sebagainya. Nah, syaratnya sama. Jika itu dipersyaratkan ada tambahan, maka itu tidak boleh. Nah, jadi seumpama minjam ke bank, ya, dipersyaratkan ada tambahan. Nah, oleh karena itu kita melihat. Contohnya kalau di bank syariah itu kan sekilas ada tambahan, Pak. Tapi harus kita lihat itu akadnya. Itu akadnya qard, pinjam meminjam atau akad yang lain. Nah, karena di perbankan syariah sekarang, ya, itu yang paling banyak akad yang digunakan itu namanya akad murabahah. Jadi akad yang banyak digunakan itu akad murabahah. Akad murabahah itu apa? Akad jual beli. Yang contohnya seperti ini, seumpama saya butuh mobil, ya, untuk usaha seumpama, atau untuk apapun lah butuh mobil. Saya tidak punya uang, saya datang ke bank syariah. Nah, ini saya butuh mobil ini ke bank syariah, ya sudah. Kemudian bank syariah, nah, ya kan, sebenarnya cara yang paling ideal, nah, terutama masuk di beberapa negara, dia menyiapkan mobil tersebut. Jadi menyiapkan mobil tersebut, artinya dia beli dari orang lain, ya, dari dealer seumpama, kemudian diberikan kepada saya. Nah, dengan persyaratan dia jujur harga belinya, harga pokoknya. Kemudian dia jujur mengambil untungnya sekian. Jadi gampangnya saya datang ke bank syariah seumpama, saya butuh mobil seumpama, ya kan, sama pickup L300, ya, untuk usaha. Terus kemudian saya oke, saya akan jual mobil ke saudara. Nah, saya beli mobil ini dari dealer sama 150 juta. Ini saya jual ke kamu 200 juta. Berarti bank punya untung 50 juta. Nah, sekarang kamu boleh membayarnya dalam bentuk dicicil. Mau minta waktu berapa lama? Seumpama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya kan? Per bulan tinggal dibagi 200 juta dibagi seumpama kalau 5 tahun seumpama berarti 60 bulan. Berarti dibagi 60. Berarti per bulannya akan ketemu dia berapa. Nah, jadi itulah sebenarnya ketika seseorang datang ke bank syariah itu yang terjadi seperti itu, Pak. Jadi datang seperti itu. Nah, kemudian di Indonesia, ya kan, karena bank dengan nggak mau repot, ya, nggak mau repot dia beli sendiri kemudian dikasihkan ke kita, ya kan, maka bank mewakilkan nasabahnya untuk membeli sendiri. Nah, jadi mewakilkan nasabahnya tadi yang mau meminjam tadi, ya, yang mau pembiayaan lah biasanya kalau itu pembiayaan tadi untuk membeli sendiri. Makanya kesannya sekilas ya nggak ada bedanya dengan bank konvensional secara sekilas. Tetapi sebenarnya kalau Bapak Ibu membaca akadnya, ya, yang ditandatangani itu sebenarnya seperti itu. Nah, makanya itu memang dalam muamalah, ya, apapun itu tergantung kepada akad. Bisa terlihat seperti sama tapi beda. Ya, kayak itu saya contohkan orang menikah. Jadi orang menikah kan
sama aja seandainya orang kumpul kebo serumah punya anak kan ya sekilas sama aja dengan orang yang sudah menikah. Kalau dulunya nggak tahu sejarahnya dia nikah atau tidak kan orang nggak tahu kan. Nah, tapi akan beda dengan yang sudah akad. Yang bedakan apa? Sama-sama kumpul serumah, sama-sama punya anak. Hanya yang membedakan akad. Sama kitab akad apapun juga yang membedakan karena akad. Kayak tadi ya, pembiayaan secara sekilas seakan-akan hampir sama, tetapi pada dasarnya tidak sama. Tetapi saya pernah diklat di Saudi. Kalau di Saudi, Pak, itu memang yang menyediakan barang yang dijual itu memang bank. Dia kerjasama dengan rekanan, ya, sama mau dealer. Jadi orang tersebut yang minjam tadi ya tinggal nanti ngambil ke dealer gitu. Jadi kan tahulah kalau sekarang kan gampang sama ya mobil expander sama yang tipenya apa, ya kan, dan sebagainya. Nah, udah warnanya apa dan sebagainya. Atau sebelum terakhir suruh lihat dulu sama di dealer, lihat dulu di dealer ini, oh ya cocok sudah. Dia kasih uangnya, ya kan? Kasih barangnya suruh ngambil. Nanti dia bayar sesuai dengan tadi itu kesepakatan. Sehingga yang terpenting di dalam murabakah adalah kejujuran ngambil untungnya itu. Itu syarat paling utama di dalam murabakah. Jadi saya beli sekian, saya jual ke kamu sekian. Jadi dia jujur. Nah, yang penting itu disepakati, ya, orang akad setuju, tidak ada. Yang penting antarodin, ya, sama-sama rela. Nah, itu 95% lebih bahkan mungkin beberapa tahun terakhir akad-akad di bank syariah itu kebanyakan dengan cara murabahah. Contoh orang mau beli rumah, ya kan, beli rumah. Ya udah, ya kan, saya akan beli rumah, saya jual ke kamu sekian. Nah, sama rumah awalnya hanya 200 juta, dijual 300 juta, dibayar dalam waktu sama 10 tahun, berarti dibagi 60 tahun berarti 120 bulan, kalau 10 tahun berarti kenanya sekian gitu. Nah, jadi memang ada tambahan, sama-sama ada tambahan, tapi itu bukan tambahan, itu bukan akad pinjam meminjam. Kalau akadnya pinjam meminjam tidak boleh, tapi itu akad jual beli. Jadi akadnya itu bukan pinjam meminjam, karena kalau akad jual meminjam kan jual beli. Kalau akad jual beli harus ada barang yang diperjualbelikan. Nah, itu. Jadi harus ada barang yang diperjualbelikan. Nah, fatwa DSN MUI membolehkan bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri. Jadi boleh membeli sendiri. Yang penting sudah di dalam akad itu jelas dia sama mobil apa tipenya dan sebagainya, awalnya harga pokoknya berapa, dijual berapa, itu harus ada di dalam akad. Jadi jelas harus ada dalam akad dan jujur. Nah, itu yang sering terjadi. Sehingga sekilas kadang kalau orang awam membandingkan kayak begini saja. Orang awam kadang kan tidak perlu nggak mau tahu. Pokoknya saya butuh uang gampangnya gitu untuk beli mobil 200 juta. Ya udah datang sama-sama ke bank, yang satu kan konvensional sama 200 juta. Nanti juga mengembalikan dalam bentuk lebih juga ya karena ada bunga. Nanti yang ke bank syariah dia datang sama dapat 200 juta tapi disuruh beli sendiri, ya kan? Nah, suruh beli sendiri. Tetap nanti bayarnya juga ada lebih daripada itu. Tapi beda, yang ini pinjam meminjam, yang ini akadnya jual beli. Jadi beda itu. Nah, itu yang terjadi, sehingga kalau banyak mengatakan alah sama saja Pak, nggak ada bedanya, ya kan? Ya karena tidak melihat akadnya. Oleh karena itu sebenarnya juga di situ bisa nego. Jadi kalau bank syariah bisa nego. Oh Pak, ini berarti kalau ini yang ngambil untung jangan banyak-banyak kan? Ambil untungnya ya segini saja. Yang penting mereka mau sepakat ya mau. Nah, cuma masalahnya biasanya orang datang begitu secara psikologis itu kita tidak punya nilai tawar. Ya karena apa namanya kita dalam keadaan butuh. Nah, namanya jual beli itu ya tergantung kesepakatan ya. Ya kalau seandainya bank enggak mau, saya pengen untungnya segini kan, ya sudah, kalau kita enggak mau, bank enggak mau ya sudah gitu kan. Akhirnya ya itu makanya, tapi dari secara akad itu secara agama ya dibolehkan. Meskipun memang di dalam fikih
Bi'il murabahah itu tidak semua ulama tidak semua ulama itu membolehkan, Pak. Tapi ulama madhab ada yang membolehkan. Tapi tidak semua ulama madhab itu membolehkan bi'ul murabahah, tapi ada yang membolehkan. Ya, artinya yang jelas sudah ada madhab yang membolehkan, dan itulah yang difatwakan oleh MUI, dia dinyatakan halal. Ya, bahkan kalau di Indonesia lebih mudah lagi karena diboleh diwakalahkan, sehingga di dalam akad itu ada akad murabahah, ada akad wakalah, dan itu diperbolehkan. Tapi di beberapa negara ya itu dalam prakteknya di perbankan ada yang tidak diperbolehkan. Salah satunya di Saudi itu tidak diperbolehkan. Jadi harus jelas serahkan barang, ya harus diserahkan barang, ya harus ada bekerja sama dengan rekanan. Sama butuh rumah, carikan rumah dulu, ketemu baru, ini rumahnya, ini harganya segini dan sebagainya. Saya kira itu karena sudah jam 5:15, wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.